Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Vitasari dengan mata kuliah Landasan Pendidikan dan dosennya Ibu Nila Afningsih. Nah, sesuai di judul video saya mau mempresentasikan tentang landasan filsafat pendidikan, idealisme dan realisme. Nah, perbedaan filsafat idealisme dan realisme. Filsafat realisme adalah aliran filsafat yang memandang realitas sebagai dualitas. Maksudnya di sini adalah kebenarannya yang diperoleh dengan cara berpikir rasional, yaitu berpikir atas prinsip realitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, filsafat idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Maksudnya di sini adalah kenyataan pada diri manusia yang sejak awal itu sudah ada dalam artian kebenaran, pengetahuan dan nilai sudah ada sebelum manusia itu lahir. Nah, konsep filsafat menurut aliran idealisme adalah metafisika idealisme secara absolut. Kenyataannya yang sebenarnya adalah spiritual dan roh, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohani. Tetapi kenyataan rohaniah yang lebih tepat berperan. Metafisika idealisme secara absolut, kenyataannya yang sebenarnya adalah spiritual dan rohaniah, sedangkan secara kritis yaitu adanya kenyataan yang bersifat fisik dan rohaniah. Sedangkan epistemologi idealisme, pengetahuan yang benar diperoleh melalui intuisi dan pengetahuan kembali melalui berpikir. Kebenarannya hanya mungkin dapat dicapai oleh beberapa orang yang memiliki akal pikiran yang cemerlang. Nah, dan aksiologi idealisme, kehidupan manusia diatur oleh kewajiban-kewajiban moral yang ditentukan dari pendapat tentang kenyataan atau metafisika. Nah, ini konsep filsafat menurut aliran realisme adalah metafisika realisme, kenyataan yang sebenarnya hanyalah kenyataan fisik, kenyataan material, dan kenyataan yang berbentuk dari berbagai kenyataan. Humanologi realisme adalah hakikat manusia terletak pada apa yang dapat dikerjakan. Sedangkan epistemologi realisme, kenyataan hadir dengan sendirinya, tidak tergantung pada pengetahuan dan gangguan manusia. Sedangkan aksiologi realisme, tingkah laku manusia diatur oleh hukum-hukum alam yang diperoleh melalui ilmu, dan pada taaf yang lebih rendah diatur oleh kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang telah teruji dalam kehidupan. Ini implementasi idealisme dalam pendidikan. Yang ada 4 nih. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut paham idealisme, yaitu lebih mengarah kepada pengembangan pemikiran dan diri pribadi siswa yang bertuju untuk pribadi, masyarakat, dan campuran antara keduanya. Dan yang kedua, materi dan kurikulum pendidikan menurut paham idealisme. Materi yang digunakan pengembangan pendidikan intelektual seperti ilmu sosial, pendidikan teknologi, matematika, dan bahasa. Sedangkan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif seperti pengalaman. Sedangkan metode pendidikan serta peran guru, metode yang digunakan harus dapat mengembangkan ide-ide baru untuk membangun proses belajar yang mengandung makna. Sedangkan peran guru juga tidak cukup untuk mengajar, tetapi juga harus mengajak, membimbing, serta merta karakter siswa untuk lebih maju. Dan yang terakhir, lembaga pendidikan yang menerapkan aliran idealisme. Itu dapat kita jumpai pada lembaga-lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Nah, ini implikasi realisme terhadap pendidikan. Ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan realisme
adalah untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Yang kedua, kurikulum pendidikan harus berisi pengetahuan dan nilai-nilai esensial agar siswa dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan maupun masyarakat. Dan yang terakhir, metode dan peran guru. Metode mengajar yang disarankan para filsuf realisme bersifat otoriter, dan peran guru di sini sebagai penentu materi pembelajaran, mendisiplinkan dan mengendalikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Aliran filsafat idealisme dalam pendidikan melakukan pada upaya pengembangan bakat dan kemampuan peserta didik sebagai aktualisasi potensi yang dimilikinya. Sedangkan pendidikan menurut aliran filsafat realisme itu menekankan pada pembentukan peserta didik agar mampu melaksanakan tanggung jawab sosial dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.